Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka dari itu kita harus bersyukur kepadanya karena dia yang telah memberikan kita suatu kenikmatan, atau yang terpenting adalah Allah telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita, ya, belajar daring, ya. Maka dari itu semuanya anak-anak sekalian patut disyukuri, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam yang selalu kita ucapkan, kita kirimkan, kita wasalkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dengan selalu melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Namun sebelum itu, mari kita semua kita awali dengan bacaan basmalah. Mari sama-sama kita membacakan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dapat diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, maka di situ ada kompetensi dasarnya adalah, ya, pertama, ya, menganalisis, ya. Di situ perhatikan, ya, 3.2 itu ada menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman 13-14, ya. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya adalah 4.2.1, ia membacakan Quran surat Luqman 13-14, ya, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul hurufnya. Kemudian, ya, kompetensi dasar yang terakhir yang pada saat ini, ya, 4.2 dan 4.2.3, yaitu menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran surah Luqman, ya, 13-14. Baik. Nah, kemudian kita perhatikan juga bahwa di situ ada peta konsep, ya. Nah, nanti ini pokok pembahasan yang kita bahas nanti, ya, bahwa peta konsepnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur itu meliputi kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah, kemudian makna beribadah dan bersyukur kepada Allah, kemudian lagi hikmah beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah itu meliputi, ya, surah Luqman, ya,
ayat 13-14, tajwid dalam surah Luqman-nya ayat 13-14, bahkan kemudian kandungan surah Luqman serta hadis-hadis ya tentang kewajiban beribadah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna beribadah dan bersyukur kepada Allah mencakup kewajiban beribadah kepada Allah, kewajiban bersyukur kepada Allah. Itu yang nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Nah, kemudian tujuannya ya dari pembelajaran ini, tujuan pembelajaran ini adalah ya agar anak semua sekalian ya bisa memahami kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar sekalian nanti ya anak-anak kalian bisa menjelaskan arti Quran surat Luqman ayat 13-14. Nah, inilah tujuannya nanti ya. Kemudian lagi bisa menjelaskan isi kandungan Quran surah Luqman ya 13-14 itu ya. Dan terakhir adalah bisa ya kalian semua bisa menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah Luqman 13-14. Nah, inilah tujuannya nanti ya. Kemudian sebelum Bapak menjelaskan materi ini ya, akan Bapak bahas masalah materi bab 5 ini. Tidak kalah terpentingnya adalah anak-anak sekalian harus ya, terutama menyiapkan bukunya. Nah, sekarang ini Bapak buka buku LKS-nya ini ya, kamu buka buku LKS-nya ya. Kemudian lagi buku catatan khusus materi file, pena dan yang hangat diperlu ya, agar nanti apa yang Bapak sampaikan yang menurut Anda kalian atau kalian anak-anak kalian ya, anak-anak sekalian yang kalian anggap penting maka dicatat atau dipahami atau di-sharing ya, agar bisa masuk ke otak kalian semuanya itu ya, agar bisa kamu memahami itu semuanya ya, dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya, bisa kamu menyerap ya melalui otak ya, kemudian bisa kamu mempraktekkannya dalam kehidupan kamu sehari-hari tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kita tahu bahwa manusia diciptakan ke dunia ini sebagai abdun ya. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya sebagai abdun, sebagai hamba Allah ya, sebagai hamba Allah. Nah, sebagai hamba Allah ya. Abdun itu yang artinya hamba. Nah, hamba itu, kewajiban seorang hamba itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan dan senantiasa menjalankan ibadah kepadanya ya, sebagaimana dijelaskan ya, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan, wa ma khalaqtul jinni wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu ya illa liya'budun, kecuali hanya menyembah, mengabdi kepada Allah, padaku, kata Allah. Dan itu ya, jadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun ya, itu yang dikatakan. Nah, maka dari itu ya, kita diciptakan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan manusia. Maka dari itu Dia yang berkuasa, Dia memberikan semua apa yang keperluan yang ada di dunia ini, salah satunya keperluan manusia. Makanya Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, pada manusia, baik pun yang ada di dunia ini maupun di langit.
ya. Salah satunya yang ada di dunia ya seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah itu Allah ya sudah mengatur, memberikan rezekinya kepada manusia dan makhluk-makhluknya. Maaf ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia, bagi makhluk-makhluknya, hewan, tumbuh-tumbuhan, agar supaya ya manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan berkelangsungan hidup ya di dunia ini. Dan tujuannya adalah agar dari semua apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan suatu kekuatan bagi manusia itu dan bagi hewan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepadanya karena dia telah memberikan suatu kenikmatan, suatu rezeki. Nah itu ya. Nah, anak sekalian yang ya Bapak banggakan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu mencukupkan rezeki kepada seluruh makhluknya ya, diberikan kepada kita agar kita dapat beraktivitas ya, agar kita dapat bekerja ya. Dengan adanya Allah memberikan suatu atau mencukupkan rezeki pada makhluknya, pada manusia, agar supaya apa? Agar supaya manusia itu bisa beraktivitas. Dengan adanya itu bisa beraktivitas. Salah satu contohnya ya Allah memberikan harta, kesehatan, jasa, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ya. Itu semuanya itu Allah jadikan sumber makanan ya, yang dapat memberikan rezeki kepada makhluk. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba abdun, hamba Allah, maka kita harus berterima kasih atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan itu, maka pantas kita senantiasa selalu bersyukur dan menyembah, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Luqman ya, di situ perhatikan ya. Nah, kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah itu dijelaskan dalam surah Luqman ya, ayat 13-14. Semuanya silakan perhatikan ya, perhatikan buku LKS-nya ya, semuanya ya, perhatikan dan mari sama-sama kita bacakan ya. Bapak awali, kemudian kamu semuanya ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ayo semuanya ya, ikuti apa yang sudah Bapak bacakan ya, bacakan bersama-sama dengan sesuai dengan mukhrijul hurufnya ya, sesuai dengan mukhrijul hurufnya ya, tajwidnya ya. Nah, itulah ya kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelaskan dalam surah Luqman ya. Nah, di situ coba perhatikan ya, kita lihat, perhatikan maknanya, terjemahannya. Terjemahannya, wa iz qala Luqman libnihi.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, ya, hai anakku, ya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya mempersekutukan, menduakan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Ya. Nah, ini. Kemudian wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik. Ya. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu. Ya. Dan kami perintahkan pada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, biwalidayhi, pada orang tuanya. Orang tuanya siapa? Ibunya yang telah mengandungnya, hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, wahnan ala wahnin, ya, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, makin lama makin bulan makin apa, ya, 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan sampai 9 bulan bertambah-tambah, ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dan menyampihnya dalam 2 tahun, artinya sampai 2 tahun ya diberikan berikan imunisasinya, adanya menyusui, ya, sampai 2 tahun, ya. Fi amaini anishkur li wali walidayka ilayal masir, ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua mah, hanya kepadaku lah tempat kembali. Nah ini, ya. Nah, sekilas info itu dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, perhatikan, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Nah itu coba perhatikan, ya. Nah makanya kita ini, ya, apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah bersyukur kepadanya. Dengan apa kita bersyukur? Kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah, artinya menjalankan 5 waktu. Apa yang diperintah Allah maka segeralah kita laksanakan, dan apa yang dilarang Allah maka jauhkanlah apa yang dilarang Allah. Itulah salah satu kita beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati, ya. Maka dari itu ini sekilas atau sedikit yang Bapak sampaikan, ya. Nanti tolong dibaca lagi materinya, ya. Ini banyak lagi ada materinya, ya. Kemudian hadis-hadis tentang kewajiban beribadah bersyukur kepada Allah, ada kandungan-kandungan, ya. Kemudian ada lagi lapas hukum tajwid, kaidah cara membacanya, ya. Di situ, ya, perhatikan dibacakan, ya, semuanya dibacakan, ya. Kemudian ada hadis tentang kewajiban beribadah, ya. Dibaca, sering-sering dibaca. Dengan dibaca, insya Allah, ya, kalian akan memahami, ya, apa tujuan belajar pada hari ini, ya. Mungkin itu sedikit yang Bapak sampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu menyimak, melihat video yang Bapak sampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian semuanya, kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kesehatan, dan kala terpentingnya adalah jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang Bapak sampaikan dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.